Halo teman-teman, selamat datang di Lady Magnifica Tell Stories. Bayangkan, tubuhmu tiba-tiba penuh luka lebam tanpa sebab. Setiap malam, kamu mendengar suara berbisik di telingamu, padahal kamu tinggal sendirian. Lalu perlahan, tubuhmu semakin lemah, sampai akhirnya kamu tidak bisa bangun lagi dari ranjang. Orang bilang itu sakit medis biasa, tapi apa jadinya kalau dokter tidak menemukan penyakit apapun? Dan lebih parah lagi, tubuhmu seakan jadi boneka yang dimainkan oleh orang lain dari jauh. Itulah ketakutan yang sejak ribuan tahun lalu dikenal di banyak budaya dengan nama berbeda. Santet, witchcraft, voodoo, black magic, atau apapun kalian ingin menyebutnya. Ilmu yang diyakini mampu mencelakai, bahkan membunuh hanya dengan ritual, mantra, atau benda tertentu. Kali ini kita akan membahas 3 ilmu santet paling berbahaya dari berbagai negara. Bukan sekedar cerita mistis, tapi juga sejarah, cara kerja, dan bahkan pandangan sains modern tentang bagaimana hal ini bisa mempengaruhi tubuh manusia. Santet dalam budaya Indonesia sering didefinisikan sebagai ilmu hitam untuk mencelakai orang dari jarak jauh. Bentuknya bisa bermacam-macam, mengirim penyakit, membuat seseorang gila, sampai menyebabkan kematian mendadak. Asal-usul kata santet sendiri diduga berasal dari bahasa Jawa yang berarti mengirimkan energi buruk melalui perantara. Praktiknya biasanya menggunakan media seperti boneka, paku, jarum, tanah kuburan, bahkan makanan. Tapi kalau kita tarik lebih luas, hampir semua budaya punya versi santet mereka sendiri. Di Afrika dikenal voodoo dengan boneka tusukannya. Di Jepang ada Ushi no Koku Mairi, ritual menusuk boneka jerami dengan paku di kuil Shinto tengah malam. Di Eropa sendiri ada witchcraft dan kutukan yang diburu habis-habisan di abad pertengahan. Jadi, santet bukan fenomena lokal, melainkan fenomena global yang muncul di berbagai peradaban. Dari sisi sains, bagaimana penjelasannya? Banyak peneliti menyebut santet sebagai bentuk psikosomatik ekstrim. Psikosomatik adalah kondisi ketika pikiran negatif atau ketakutan yang mendalam bisa menimbulkan gejala fisik nyata seperti sakit kepala, muntah darah, bahkan serangan jantung. Bayangkan, jika seseorang percaya bahwa dirinya telah disantet, ketakutan itu bisa berkembang menjadi stres berat. Stres meningkatkan hormon kortisol, melemahkan sistem imun, lalu penyakit datang dengan cepat. Ada kasus nyata di Afrika, di mana orang yang percaya dirinya dikutuk bisa meninggal hanya dalam hitungan hari, meski secara medis tubuhnya sehat. Inilah yang disebut para antropolog sebagai death by suggestion, atau mati karena sugesti. Santet menjadi berbahaya bukan hanya karena ritualnya, tapi juga karena keyakinan kolektif masyarakat yang memperkuat efeknya. Namun, apakah semuanya hanya soal sugesti atau memang ada kekuatan misterius di luar nalar? Indonesia dikenal luas dengan praktek santet. Hampir di setiap daerah ada versinya masing-masing. Di Jawa ada santet, tenung, teluh, di Bali ada leak, sedang di Kalimantan ada ilmu pukau. Salah satu yang paling terkenal adalah santet jarum. Konon, dukun bisa mengirimkan benda gaib seperti jarum, paku, atau beling masuk ke tubuh korban tanpa luka luar. Saat korban diperiksa medis, ronsen menunjukkan benda-benda itu benar-benar ada di dalam perut atau dada. Selain itu, ada juga santet pelet, ilmu untuk memikat seseorang agar jatuh cinta. Meski tidak membunuh, efeknya bisa menghancurkan kehidupan rumah tangga, membuat orang kehilangan kendali, bahkan gila karena cinta yang dipaksakan. Dari mana asal-usul santet di Indonesia? Para antropolog meyakini bahwa sejak zaman kerajaan, masyarakat sudah percaya pada kekuatan gaib. Raja-raja Jawa memiliki
orang sakti sebagai pelindung kerajaan. Dalam peperangan, selain pasukan fisik, ada juga pasukan gaib yang dikirim lewat doa dan santet. Fungsi sosial santet juga unik. Ia adalah alat kontrol sosial. Orang yang iri, marah, atau tersakiti bisa membalas lewat santet. Ketakutan terhadap santet membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam bersikap agar tidak menyinggung orang lain. Jika di Indonesia ada santet jarum, maka di Haiti dikenal voodoo girls. Dunia barat sering menggambarkan voodoo hanya sebatas boneka voodoo, tusuk jarum ke boneka, lalu orang aslinya merasakan sakit. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Voodoo berasal dari kepercayaan Afrika Barat yang dibawa para budak ke Karibia. Di Haiti, kepercayaan ini bercampur dengan Katolik, menghasilkan ritual voodoo. Para praktisi yang disebut hongan untuk para pria atau mambo untuk para wanita memanggil roh yang disebut iwa. Kutukan voodoo bisa berupa sakit, nasib buruk, atau bahkan menjadi zombie. Ya, istilah zombie yang kita kenal dari film sebenarnya berakar dari kepercayaan Haiti. Konon, seseorang bisa dibuat mati suri dengan ramuan tertentu, lalu dihidupkan kembali untuk dijadikan budak tanpa jiwa. Meskipun tampak mistis, para ilmuwan menemukan bahwa ramuan zombie mengandung tetrodotoksin, racun dari ikan buntal yang bisa membuat orang lumpuh seakan mati. Ketika efeknya hilang, orang itu bangun kembali namun dalam kondisi mental terguncang. Di Nigeria dan Ghana ada praktik yang dikenal sebagai juju. Ini bukan sekedar ilmu sihir biasa, melainkan sistem kepercayaan yang sangat kuat, bahkan digunakan dalam politik dan peperangan. Juju dipercaya bisa melindungi atau mencelakai. Seorang prajurit yang diberi jimat juju merasa kebal peluru. Sebaliknya, korban kutukan juju bisa mengalami sakit misterius, kegilaan, atau kematian. Yang membuat juju berbahaya adalah kekuatan sugestinya. Banyak kasus di mana orang yang dikutuk juju benar-benar jatuh sakit, padahal secara medis dia sehat. Mereka percaya begitu dalam sehingga tubuhnya bereaksi terhadap rasa takut. Juju juga dipakai dalam praktik gelap seperti perdagangan manusia. Beberapa sindikat memaksa korban bersumpah di hadapan dukun juju sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Sumpah itu membuat korban takut melawan karena mereka percaya jika melanggar, keluarganya akan terkena kutukan. Dari sini kita bisa melihat, juju bukan hanya santet, melainkan alat kontrol sosial dan politik. Di Eropa, praktek sihir dikenal dengan nama witchcraft. Pada abad pertengahan, ribuan orang dibakar hidup-hidup karena dituduh menjadi penyihir. Salah satu bentuk santet yang ditakuti adalah maledicta, yaitu kutukan yang diucapkan lewat doa terbalik atau simbol tertentu. Ada juga praktik menggunakan boneka lilin dengan cara menusuk boneka itu dengan jarum dan diyakini korban akan merasa sakit. Meski terlihat mirip dengan voodoo, versi Eropa ini lebih dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen tentang iblis. Gereja percaya para penyihir membuat perjanjian dengan setan untuk mencelakai orang lain. Di Jepang kuno, ada tradisi onmyodo, ilmu yang menggabungkan astrologi, ramalan, dan ilmu gaib. Para onmyoji atau ahli onmyodo bisa melakukan ritual untuk melindungi atau mengutuk seseorang. Salah satu bentuk santet di Jepang adalah ushi no koku maere, yaitu ritual pada jam lembu atau antara pukul 1 sampai pukul 3 pagi. Seorang wanita yang ingin membalas dendam akan pergi ke kuil dengan mengenakan pakaian putih, rambut terurai, dan membawa boneka jerami, lalu memakukannya ke pohon suci menggunakan paku besi.
Konon, jika ritual ini berhasil, orang yang digambarkan pada boneka itu akan celaka. Hingga kini, beberapa kuil di Jepang masih melarang orang memaku pohon karena takut tradisi kutukan ini dihidupkan kembali. Jika kita melihat dari kacamata sains, santet tidak pernah bisa dibuktikan sebagai kekuatan gaib, seperti memasukkan jarum, menusuk jarum, memasukkan paku atau beling ke dalam tubuh manusia hanya lewat mantra. Namun, itu tidak berarti santet hanyalah dongeng kosong, sebab gejalanya nyata dirasakan oleh korban. Sains memandang bahwa santet bekerja lewat jalur yang lebih rasional, lewat sugesti, racun, dan kekuatan sosial budaya. Ketika seseorang percaya dirinya terkena santet, tubuhnya bisa benar-benar jatuh sakit. Rasa takut yang ekstrim membuat hormon stres seperti kortisol melonjak, daya tahan tubuh menurun, dan akhirnya muncul gejala seperti mual, pusing, tubuh melemah, bahkan organ bisa rusak. Inilah yang disebut psikosomatis, kondisi ketika pikiran mempengaruhi fisik. Mekanisme yang sama dikenal dalam dunia medis seperti efek nocebo atau lawannya placebo, di mana keyakinan negatif membuat tubuh benar-benar sakit. Fenomena yang paling sering memicu perdebatan adalah kasus orang muntah paku atau muntah beling. Di mata masyarakat, ini bukti mutlak bahwa santet nyata, tetapi sains menjelaskan dengan cara lain. Ada kemungkinan benda-benda itu memang ditelan sebelumnya oleh penderita, baik secara sadar karena gangguan psikologis yang disebut pica disorder maupun tanpa sengaja. Ada juga kemungkinan bahwa itu adalah rekayasa dukun, sebuah trik sederhana layaknya sulap. Paku atau beling disembunyikan lalu ditampilkan saat korban diminta muntah. Dalam kondisi keluarga korban sudah cemas dan percaya penuh pada dukun, trik ini tampak meyakinkan. Namun, jika diteliti lebih dalam, tidak ada mekanisme medis yang memungkinkan paku muncul tiba-tiba dari dalam tubuh hanya karena doa atau mantra. Artinya, santet tetap nyata dalam dampaknya, tapi bukan karena energi gaib yang menembus tubuh. Efeknya datang dari kombinasi sugesti yang kuat, tekanan sosial budaya yang membuat korban takut melawan, dan terkadang racun alami atau manipulasi fisik. Itulah sebabnya banyak korban benar-benar sakit, bahkan ada yang meninggal. Meskipun secara ilmiah penyebabnya lebih bisa dijelaskan oleh psikosomatis, racun, atau rekayasa. Jadi, sains menyimpulkan bahwa santet tidak bekerja di alam gaib, melainkan di alam pikiran dan tubuh manusia itu sendiri. Dan disitulah bahayanya, karena selama manusia masih bisa percaya, maka santet tetap bisa membunuh, meski tanpa harus benar-benar ada kekuatan gaib yang bekerja. Aku Lady Magnifica, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.